Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai subprogram pada bagian function, yaitu subprogram yang mengembalikan nilai. Berikut adalah peta dari materi subprogram, di mana kemarin kita sudah bahas bahwa subprogram terdiri atas fungsi dan prosedur. Minggu lalu kita sudah membahas prosedur. Sekarang kita akan membahas fungsi, di mana fungsi adalah subprogram yang mengembalikan nilai. Kemudian di dalam fungsi akan ada fungsi dengan parameter dan fungsi tanpa parameter. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, subprogram terdiri atas dua bagian. Prosedur, yaitu subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Dalam bahasa C dikenal dengan keyword void, apabila di bahasa Pascal, yaitu prosedur. Dan ada fungsi, yaitu subprogram yang mengembalikan nilai. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fungsi, yaitu subprogram yang akan mengembalikan suatu nilai. Secara definisi, fungsi merupakan sekelompok statement atau instruksi dengan penamaan tertentu yang akan dijalankan ketika ia dipanggil di suatu bagian dalam program, baik itu dipanggil di program utama maupun dipanggil di dalam prosedur atau pada fungsi yang lain. Kemudian setiap kali fungsi dipanggil, maka terdapat nilai yang dihasilkan atau dikembalikan melalui kata kunci return ke program di mana fungsi dipanggil. Dan dengan menggunakan fungsi, program bisa disusun secara lebih terstruktur atau modular, artinya sekelompok statement yang berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu dikelompokkan secara terpisah dari program utamanya yang diberikan nama tertentu. Tentu ini akan menjadi lebih efektif lagi karena ketika suatu subprogram dibutuhkan untuk dipanggil, untuk digunakan, maka kode program tidak perlu ditulis ulang, tetapi cukup memanggil namanya saja, yaitu nama fungsi yang kita sudah buat. Seperti halnya pada prosedur, di dalam fungsi juga akan menggunakan variabel global dan variabel lokal, tergantung kebutuhan dari fungsi yang akan kita buat. Konsepnya sama, apabila variabel dideklarasikan dalam sebuah fungsi, maka itu merupakan variabel lokal. Artinya variabel yang hanya dapat diakses, digunakan pada fungsi tersebut. Artinya ketika variabel tersebut dipanggil atau diakses di program utama, maka tidak akan dikenali. Selanjutnya deklarasi fungsi. Seperti halnya prosedur, fungsi juga memiliki header dan blok program. Header ini terdiri atas yang pertama, kata kunci dari fungsi, yaitu dalam bahasa Pascal menggunakan function. Dalam bahasa C akan diawali dengan tipe data keluaran atau tipe data dari variabel yang akan di-return oleh fungsi. Kemudian nama fungsinya, yaitu nama yang akan dipanggil setiap kali fungsi akan digunakan. Misalnya, ada fungsi untuk penambahan, maka nama fungsinya adalah penambahan, pengurangan, atau nama fungsinya adalah angka terbesar. Seperti itu. Kemudian tipe data keluaran. Ingat, fungsi adalah subprogram yang akan mengembalikan nilai. Maka tentu ketika kita deklarasikan sebuah fungsi, di dalam header harus terdapat informasi tipe data dari variabel yang akan kita return. Apakah itu sebuah integer? Apakah itu sebuah float? Harus ada disebutkan dalam header. Kemudian variabel masukan. Apabila fungsi memiliki parameter, maka kita harus tambahkan variabel di dalam fungsinya. Biasanya terletak di dalam kurung parameter fungsi. Dan kemudian jika hasil adalah keluaran, maka kita dapat mengembalikan nilai hasil dengan cara, apabila dalam bahasa Pascal, cara mengembalikan nilai hasil adalah dengan
nama fungsi kemudian diassign dengan hasil. Artinya ketika nama fungsi ini dipanggil, maka akan mengembalikan nilai yang nilai ini berasal dari variabel hasil. Adapun dalam bahasa C, cara menuliskannya return hasil. Artinya fungsi yang memiliki nama fungsi ini akan mengembalikan nilai yang mana nilai ini berasal dari variabel hasil. Ingat, keywords yaitu function, nama fungsi, tipe data keluaran, dan parameter jika diperlukan. Ini adalah beberapa komponen ketika kita mau mendeklarasikan sebuah fungsi. Bentuk umum untuk fungsi pada bahasa Pascal biasanya diawali dengan function. Kalau kemarin kita di bahasa Pascal untuk prosedur, kata kuncinya adalah procedures, dan di fungsi nama keywordnya adalah function. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Function spasi nama fungsi, ini menunjukkan nama yang akan dipanggil, nama fungsi yang akan dipanggil untuk digunakan. Kemudian spasi parameter jika diperlukan. Biasanya parameter ini memiliki variabel, bisa lebih dari satu, variabel masukan, titik 2, tipe datanya apa. Kemudian karena ini fungsi, ingat fungsi akan selalu saya ingatkan, fungsi selalu mengembalikan nilai. Maka setelah header ini titik 2, apa tipe data dari variabel yang akan kita return, yaitu misalnya ada integer atau ada float atau double misalnya. Maka di sini titik 2 tipe data keluarannya apa, titik koma. Kemudian jika kita butuh variabel maka kita deklarasikan, kemudian dilanjutkan dengan badan dari function dan pengembalian variabel keluaran. Ini akan selalu dilakukan di mana proses return untuk fungsi ini adalah nama fungsinya apa di sini. Jika nama fungsinya adalah tambah, maka di sini adalah tambah titik 2 sama dengan apa variabel yang akan dilemparnya atau variabel yang akan dikembalikan. Maka nama fungsi sama dengan var keluaran. Ini adalah deklarasi bentuk umum dari suatu fungsi dalam Pascal. Nah, sekarang bagaimana jika dibuat dalam bahasa C? Untuk bahasa C berbeda dengan Pascal. Dalam bahasa C, tipe data keluaran itu ditempatkan di awal header, yaitu misalnya tipe data dari fungsi yang akan di return itu misalnya integer, maka kata kunci pertamanya adalah int. Di sini keyword untuk fungsi sekaligus tipe data variabel keluaran dari suatu fungsinya, kemudian spasi nama fungsinya apa yang akan dipanggil nanti, kemudian parameter yang dibutuhkannya apa. Di dalam kurung var masukan, ini tipe datanya apa. Kalau di bahasa C berarti tipe data spasi variabel masukan. Jangan lupa kurawal buka, kemudian statement, ini merupakan tubuh fungsi, dan jangan lupa fungsi selalu mengembalikan nilai. Maka di dalam bahasa C kata kuncinya adalah return var keluaran. Kembalikan ke program pemanggil fungsi nilai dari var keluaran, mengembalikan nilai dari variabel keluaran. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu fungsi dalam bahasa Pascal dan bahasa C. Kemudian parameter fungsi. Beberapa kondisi kita membutuhkan parameter dari suatu fungsi maupun prosedur yang sudah kita bahas kemarin. Parameter ini digunakan untuk menerima masukan nilai dari luar fungsi yang akan diolah di dalam fungsi. Misal, kita ingin membuat sebuah fungsi untuk menghitung dua buah bilangan. Apabila kita ingin dua buah bilangan ini diperoleh dari program pemanggil, maka kita akan membutuhkan parameter dua buah bilangan, yaitu A dan B misalnya. Tapi kalau misalnya kita ingin menghandle atau kita ingin membuat fungsi yang untuk input nilai A dan B-nya dilakukan di dalam fungsi, maka kita tidak perlu menggunakan parameter. Kenapa? Karena fungsi yang kita lakukan adalah berisi proses menginput dan proses menghitung. Seperti itu.
Kemudian kapan fungsi memerlukan parameter? Ketika membutuhkan data yang asalnya dari luar fungsi untuk diolah. Seperti tadi, saya mau membuat fungsi untuk menghitung jumlah, tapi angka yang akan dijumlahnya saya ingin dapatkan dari program pemanggil. Artinya fungsi yang saya buat hanya untuk menghitung saja, maka tentu kita akan butuh parameter. Kemudian jumlah parameter fungsi tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat fungsi deklarasi fungsi, maka penulisan parameter adalah dengan cara untuk bahasa C, tipe datanya apa, spasi nama parameternya, kemudian untuk bahasa Pascal, nama parameter, titik 2, tipe data, seperti biasa melakukan deklarasi variabel. Kemudian bagaimana cara memanggil fungsi? Kembali lagi saya ingatkan, fungsi mengembalikan nilai. Maka ketika kita memanggil sebuah fungsi, maka artinya kita akan menerima suatu nilai. Apakah itu nilai berupa angka, bilangan bulat, atau berupa bilangan desimal, tergantung ketika fungsi itu dideklarasikan. Nah, maka ketika kita memanggil fungsi, kita harus siapkan dua cara. Apakah yang pertama, kita simpan hasil fungsinya ke variabel, artinya ketika kita memanggil fungsi, maka kita akan simpan nilai yang dikembalikan dari fungsi ke dalam variabel. Contohnya, kita akan memanggil fungsi add6 yang parameternya 61 dan 62. Fungsi add6 ini akan mengembalikan nilai integer. Maka kita akan menyimpan keluaran atau nilai yang di-return dari add6 ke dalam hasil. Artinya hasil sama dengan add6 6162 adalah hasil akan diisi oleh nilai yang di return atau dikembalikan oleh add6. Atau bisa saja kita ingin menampilkan langsung nilai yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Maka tentu kita akan membutuhkan placeholder. Misalnya printf hasil %d, add6 61,62. Artinya hasil titik 2 placeholder ini akan diisi dengan nilai yang dikembalikan oleh fungsi add6. Ingat, berbeda dengan prosedur ya. Kalau prosedur kita cukup panggil namanya saja, tapi kalau fungsi, karena fungsi mengembalikan nilai, ketika fungsi dijalankan ada return, ada yang dikembalikan ke program pemanggil, maka nanti kita tentu butuh wadah di mana nanti hasil dari fungsi akan kita simpan. Apakah disimpan di variabel atau langsung kita cetak ke layar. Seperti itu cara memanggil fungsi. Nah, ini adalah contoh flowchart dari fungsi. Di sini adalah sebuah program utama, yang mana program utama ini terdiri dari input integer number 1, input number 2, dan input menu option, dan ada decision. Jika menu optionnya adalah add, maka variabel result akan diisi dengan add6, yaitu fungsi add6 dengan parameter 61 dan 62. Jika tidak, maka result akan diisi oleh subtract dari num1, num2. Maka berikutnya adalah output result, print hasil result, stop. Nah, ini adalah contoh program yang menggunakan fungsi, yang mana fungsi add6 adalah answer sama dengan num1 ditambah num2. Perhatikan ada proses penjumlahan yang disimpan di dalam variabel answer. Kemudian dalam fungsi ini mereturn answer. Dia akan mengembalikan nilai dari variabel answer, stop. Maka ketika kembali ke program pemanggil, output result yang di-outputkan di sini adalah result yang dikirim dari answer. Kenapa? Karena answer yang dilempar di dalam fungsi disimpan di dalam variabel result. Begitu juga dengan subtract. Subtract di sini adalah terdapat proses di mana answer sama dengan 61 dikurang 62. Return answer. Ketika answer ini dikembalikan, maka answer akan disimpan dalam result. Sehingga ketika result di output, maka result adalah hasil pengurangan dari 61 dan 62. Seperti itu ya. Ini contoh flowchart yang memiliki fungsi di dalam program utamanya. Sekarang kita akan coba mengubah
flowchart yang memiliki fungsi di sini menjadi sebuah program. Di sini langkah pertama, kita implementasi terlebih dahulu program utama seperti yang direpresentasikan pada flowchart ini. Dalam bahasa C, tentu kita siapkan badan fungsi utama, program utama yaitu integer main. Kemudian di sini kita melihat ada proses input untuk num1, num2, dan menu option. Maka kita siapkan terlebih dahulu deklarasi untuk num1, num2, menu option, dan answer. Di sini kita asumsikan num1, num2, menu option, dan answer adalah bilangan bulat. Kita maka gunakan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke proses input. Di sini untuk memberikan interaksi dengan user, maka kita tambahkan num1 untuk dicetak, kemudian kita scan F%D dan num1 untuk flowchart ini, untuk proses ini. Kemudian kita scan F num2 untuk proses input ini. Kemudian scan menu option. Di sini kita asumsikan menu option adalah sebuah bilangan 1 atau 0. Di sini memang kita melihat jika menu option sama dengan add, tapi untuk ini kita asumsikan menu option sebagai bilangan 1 atau 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke decision. Di sini jika menu option 1, maka jika true, kita akan lakukan proses di sebelah kiri untuk kondisi benar, yaitu answer sama dengan add num1, num2, yang mana answer di sini adalah variabel yang kita siapkan untuk menyimpan nilai yang dikembalikan dari fungsi add6. Sehingga ketika add6 ini diakses atau dipanggil, maka add6 akan mengembalikan sebuah nilai yang mana nilai akan disimpan di answer. Kemudian jika tidak, maka akan kita lakukan proses berikutnya, proses sebelah kanan, yaitu result sama dengan subtract num1, num2. Di sini kita pakai answer, maka answer sama dengan subtract 6 dengan parameternya num1 dan num2. Oke, decision selesai. Kemudian proses berikutnya adalah ini adalah fungsi yang dipanggil. Perhatikan ketika memanggil fungsi, maka seperti biasa kita sesuaikan dengan parameter yang digunakan. Maka kita kirim aktual parameternya tanpa melakukan deklarasi kembali. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan int num1, int num2, tapi langsung saja ini adalah variabel aktualnya. Berikutnya adalah output result, maka kita cetak hasil, yang mana hasil ini adalah nilai dari variabel answer. Variabel answer berisi di sebelah sini nilai yang dikembalikan dari add6 dengan parameter num1, num2. Oke, kita sudah membuatkan badan program atau kita sudah implementasikan program utama. Apabila kita jalankan ini di dalam compiler, maka tentu akan ada error. Kenapa? Karena kita belum mendeklarasikan dan belum mengimplementasikan fungsi add6. Pasti nanti program akan mencari di mana add6, dan karena belum diimplementasikan sehingga akan terjadi error, tidak akan bisa di run programnya. Maka langkah kita harus implementasi fungsi-fungsi yang kita gunakan tadi. Ada add6 dan ada subtract 6. Pertama kita akan implementasi fungsi add6 terlebih dahulu. Langkah pertama, tentu kita harus deklarasikan header dari fungsi. Biasakan kita deklarasikan header fungsinya. Header itu apa? Header itu bagian atas dari sebuah fungsi. Di sini fungsinya karena add6 ini akan mengembalikan nilai integer atau nilai bilangan bulat, maka keywordsnya, kata kunci untuk fungsinya adalah int, integer. Kemudian nama fungsinya add6 karena sudah diketahui. Kemudian di sini ada dua buah parameter. Perhatikan, jika kita membuat header, maka harus lengkap proses deklarasinya, yaitu ada tipe data, ada nama variabel num1 tipe data,
ada variabel yang berikutnya num2. Setelah kita buat deklarasi, maka kita harus mengimplementasikan apa yang dilakukan di dalam fungsi add_num. Di mana kita mengimplementasikannya, kita implementasikan di bawah program utama. Di sini ciri program utama adalah ada int main dan kurawal tutup. Pastikan kita mengimplementasikan fungsi setelah kurawal tutup dari fungsi main. Jangan sampai di dalam fungsi main karena akan error ya. Nah, kemudian di sini kita akan implementasikan headernya sama dengan yang di atas. Perbedaannya apabila deklarasi ditutup dengan titik koma, apabila implementasi dibuka diberikan kurawal buka tutup gitu ya. Oke. Kita lihat ke dalam flowchart ini. Di flowchart ini dilakukan proses perhitungan num1 ditambah num2, yang mana ini akan disimpan di variabel answer. Nah, dengan demikian kita butuh variabel lokal dengan nama answer. Maka kita pertama kali kita harus deklarasikan dulu variabel lokal yang bernama answer. Nah, setelah answer kita sudah deklarasikan, maka baru kita lakukan proses penambahan, yaitu answer sama dengan num1 ditambah num2. Dari mana nilai num1 dan num2? Nilai ini diperoleh dari parameter masukan yang ada di dalam kurung ini. Ini adalah parameter berisi variabel masukan num1 dan variabel masukan num2. Sehingga answer akan diisi dengan penjumlahan variabel masukan yang dikirim dari program pemanggil, apakah itu dari program utama mau dari prosedur atau fungsi, yang mana nanti akan dijumlahkan kedua bilangan ini. Nah, ingat, fungsi itu mengembalikan nilai. Karena kita sudah menuliskan kata kunci int di sini, yang mana ini menunjukkan sebuah fungsi yang mengembalikan nilai bertipe integer, maka kita harus return. Kita harus mengembalikan nilai. Di sini yang di-return adalah answer, maka kita tulis return apa yang dikembalikan, yaitu answer. Apabila kita menulis di sini bukan int atau misalnya double, tapi kita mereturn variabel answer, maka akan error. Kenapa? Karena answer sudah kita definisikan integer, maka otomatis judul atau kata kunci dari fungsi harus sama dengan tipe data variabel yang akan di-return. Ini harus sama dengan ini, gitu ya, integer. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita implementasikan fungsi kedua, yaitu subtract num. Oke, caranya sama, kita tambahkan header, kemudian setelah itu kita implementasikan subtract di bawah variabel, di bawah fungsi atau program utama. Kemudian kita lihat kembali flowchartnya. Di situ flowchartnya diawali dengan ada answer num1 num2, maka kita butuh variabel untuk menyimpan hasil pengurangan. Variabel ini variabel lokal karena dibuat di dalam fungsi. Kemudian answer sama dengan num1 dikurang num2 sesuai dengan proses di sini. Kemudian kita mengembalikan answer, return answer. Variabel yang di return harus memiliki tipe data yang sama dengan tipe data yang didefinisikan di awal fungsi atau di header. Integer, maka ini pun sama integer, maka sesuai. Nah, ini adalah implementasi dari fungsi subtract, dan tadi kita juga sudah implementasi fungsi dari add_num. Nah, berikut adalah kode lengkap dari program yang sudah kita buat berdasarkan flowchart di contoh tadi. Di sini perhatikan, karena kita punya dua fungsi, maka ada dua header yang dideklarasikan di sini, yaitu add_num dan subtract num. Kemudian ada program utama. Di sini program utama berisi dari mulai deklarasi variabel di program utama, kemudian ada proses input, kemudian ada proses selection. Apabila menunya 1, maka answer diisi dengan add_num. Jika tidak, maka answer diisi dengan fungsi subtract num, yang mana dikirim variabel aktualnya num1 num2. Kemudian ada proses mencetak hasil, yang mana hasil ini diperoleh dari variabel answer.
Nah, ini kemudian di bawah int main, perhatikan int main dimulai di line 7, ditutup di line 20. Hati-hati jangan sampai salah menyimpan implementasi fungsi di dalam program utama. Pastikan sudah ditutup terlebih dahulu kurawal untuk program utama, berikutnya adalah implementasi fungsi. Ini implementasi fungsi, yang ini add 6, line 22 adalah implementasi dari header ketiga, kemudian line 28 adalah implementasi fungsi dari baris header keempat. Nah, ini adalah program lengkapnya dari program yang memiliki fungsi, dua buah fungsi, yang mana apabila ini dijalankan akan muncul seperti ini hasilnya. Apabila num1 saya isi 3, kemudian num2 nya diisi 4, maka opsi 1, 2 nya misalnya dipilih 1, maka akan menghasilkan 7. Dari mana 7? Dari proses num1 ditambah num2, yaitu proses dalam fungsi add 6. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi dari kedua yang sudah kita gunakan ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat proses input untuk opsi memilih 1, maka ketika optionnya 1, answer akan diisi dengan fungsi add 6, yang mana num1 nya adalah 3 yang sudah kita input, num2 nya adalah 4. 3 dan 4 atau variabel num1 dan num2 akan dikirim ke dalam fungsi add num di sini, sehingga num1 yang ada di sini adalah 3 dan num2 yang ada di sini adalah 4. Sehingga return answer adalah 3 ditambah 4 menghasilkan 7. Nah, ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari suatu flowchart ke dalam program dengan menggunakan bahasa C.